Halo guys, kembali lagi dengan kami berdua dengan podcast Botol Bocah Tolol. By the way, ini kita bikin video ini udah tengah malam ya. Jam berapa? Jam 12 ya? Setengah satu. Nah, sekitar setengah satu lah, udah bergantian hari. Kau sebetulnya gimana ya ngomongnya? Kau udah lama hidup? Anjir. Kami bikin podcast ini ya iseng-iseng aja sih. Gue pulang kerja dan dia pulang kerja. Ini sebetulnya belum nyampe rumah gue nih, masih pakai sepatunya. Dia main ke rumahku. Main ke rumah dia. Nah, masih bawa tas. Jadi agenda kami besok mau mancing. Kebetulan dia libur dan aku kebetulan masuk siang, masih jam 2. Nunggu sama-sama libur, nggak dapet sama-sama libur. Kebetulan aku libur besok pula, itulah. Memang nggak besok. Oh iyalah. Ini kan udah Senin. ini kan udah Senin, besok lah. Aku libur hari ini. Sementara dia besok. Jadi kami buat ini karena aku mau nanya, dia pernah mikir pengen jadi anak pang. Memang banyak orang yang bilang anak pang itu jahat, buruk, jelek pandangannya, tapi sebenarnya anak pang itu baik-baik loh. Dari situ solid. dari situ, Betul nggak? Setuju nggak kalau anak pang itu solid? Kayak menurut aku anak pang itu ya banyak kok anak pang yang baik, banyak kok anak pang yang positif. Karena di pang itu pangki jadi lucu. Jadi kenapa lah kau pernah mikir buat jadi anak pang? Aku ngerasa aku mau jadi anak pang yang rajin beribadah. Nah, sementara anak pang itu identik sama tato. Sementara di agama, terutama kau Islam, kau mau taat agama tapi kau bertato, kayak mana? Tato itu kan sebagian orang mengartikan tato itu kriminal, buruk, pasti ini berandal. Enggak, tato itu adalah seni. Tapi di agama itu tidak diperbolehkan. Oke lah. Ya kalau dibilang agama ya melarang, karena tato itu salah satu kotor laknat. Katanya keringat nggak keluar, padahal keluar aja. Katanya air wudhu nggak bisa masuk, tapi keringatnya keluar aja. Jadi tanggapan itu tentang anak pang itu, dan enggak lah, selesaikan dulu pertanyaan pertama. Apalah tujuan menjadi anak pang? Kok mau sempat mikir jadi anak pang? Ya, bisa dibilang aku ingin kebebasan sih sebetulnya. Itu sih tujuan utamanya. Kalau satu kata yang identik dengan pang dalam pikiran aku ya kebebasan. Aku pengen bebas aja, hidup di luar, mandiri, rasain ya solidaritasnya itu lah. Karena menurut aku anak pang itu solid, mau gimana pun tetap diterima. Jadi selama kau di rumah kau nggak ngerasa bebas? Bukan nggak ngerasa bebas, di rumah ya dibilang ya bebas ya tergantung aku ngelakuin apa sih. Kalau masih positif ya nggak ada larangan. Tapi menurut aku pang itu ya positif sih. Kalau dalam artian aku mengartikan ya, pang itu positif sih. Selama nggak mengganggu orang lain ya kenapa? Anggapan orang lain tuh beda-beda lah ya. Ya masing-masing lah, resiko masing-masing. Jadi itu nggak terjadi karena apa? Ya yang buat kau jadi nggak jadi buat jadi anak pang? Dulu udah dibilang udah satu melangkah awal lah. Sempat anak pang kan identik dengan Vespa. Sempat dulu punya Vespa, cuman karena ya
lebih ke nggak berduit sih. keuangan lah ya. Nah, lebih ngarah ke keuangan. Jadi kurang relasi. Ya situ sih. Lagi sibuk nyari pemasukan, kerja pun belum menetap. Tapi anak pang itu identik sama nggak kerja. Kayak mana tanggapanmu? Ya udah itu tuh kan masa lalu lah. Masa lalu. Bisa dibilang sih bodoh sih aku. Sempat bercita-cita jadi kayak gitu. Pengen aja sih ngerasain. Kok dibilang sih Kalau ada lah kayak kesempatan kau untuk beberapa hari ikut orang itu, mau ngerasain lah kehidupan sama orang tuh kayak mana gitu. boleh sih, boleh dicoba. Jadi buat anak-anak pang yang kebetulan nengok video kita di salah kawan kita nih, Ajak aku. alamat nenek Alamat masih sebut alamat. Entah dia nonton pun enggak nih, nggak tahu lah. kalau nanti Om Gojek masih hidup, aku udah punya anak, jangan ditonton video ini ya anak ya. Malu bapak nak, malu. Jadi tanggapan gue tuh jadi menurut gue tuh bodoh lah pernah bercita-cita jadi. Ya, bodoh sih. Namanya setiap orang punya cita-cita ya. Buktinya masih banyak kok. Di mana-mana mungkin ada jumpa. Mungkin di daerah-daerah kalian yang nontonin mungkin sering kalian lihat. Hidup nggak menentu, tiduran, kusel, dumel, tatoan. Tapi banyak yang minta. Bolo-bolo jahat, memperbaiki jalan, minta sumbangan. Enggak lah, menurut kalian tujuan anak-anak itu jauh dari orang tua, hidup sendiri, itu apa yang buat orang tuh jadi kayak gitu? Kalau menurut aku itu mungkin ya mereka kan kebebasan kemauan aja ya. Atau ada problem dari keluarga orang itu atau apa gitu. Menurut kau lah bisa jadi ada problem, bisa jadi karena kebanyakan problem sih. Iya mungkin sih keluarga ya kan. Dia mungkin udah dikecewain sama keluarganya jadi merasa ya gitulah. Lebih bagus aku sendiri luar ya kan, daripada aku sama keluarga tapi aku hancur. Lebih baik dia bilang sama teman-temannya yang udah dianggap keluarga. Emang iya sih, kayak orang lain tuh lebih bisa menghargai kita daripada keluarga kita sendiri. Ya contohnya anak kan mau buka usaha kopi nih, keluarga pasti kemarin gue tanya sama keluarga, ngapain lah buka usaha kopi, yang jelas-jelas aja kau kan sekarang udah kerja, udah kau kerja aja fokus, nanti kau kecapean. Tapi kerja itu namanya juga kerja, kita harus bergantung sama orang lain, sama atasan, ada peraturan. Kalau punya usaha sendiri kan kita bosnya, kita yang buat aturannya, bebas aja. Kapan libur, kapan nggak jualan nih. Bangun siang. Kalau kerja kan mana bisa bangun siang, terlambat potong gaji, diancam, surat peringatan. Kalau kau lah, pemikiran kau konyol kau apa lah, mau jadi apa? Kau pernah terpikir mau apa? Mungkin kau pernah berpikir pengen tatuan atau apa? Pendidikan. Kalau kayak gitu semua orang pasti pernah pengen. Apalagi waktu masih labil, belum mikiri ke depannya bakal kayak mana, setelah tatuan kayak mana. Sempet dulu, itu yang gue bilang, aku sempet izin sama mama aku waktu SMP pengen buat tato. Karena kebetulan kawanku keduluan buat tato di sini, ketahuan guru ditetesi, pipet dibakar itu aku bilang tadi. Ya udah, ngurungkan diri. Itu baiknya juga lah. Tapi aku sempet tindian. Tapi sekarang kan udah nggak sekolah lagi, udah masuk dunia kerja. Ada rencana nggak
kegiatan, terus ada pemasukan gitu aja. Jadi uang yang gue dapat dari kerjaku sekarang ini belum kayak betul-betul belum mencukupi lah. Nah, jadi kecuali nanti aku udah dapet, terus betul-betul udah kerjaan itu udah pas, udah menetap. Apalagi sekarang kan nyari kerjaan yang ada jaminan uang pensiun susah. Apa kontraktor kan per tahun. sistem kontrak. Sementara fisik semua dinilai. Pada aku tatuan kan pasti langsung dinilai buruk, kriminal. Kayak gue bilang tadi. Sementara penjabat kita pun ada yang bertato, ya. Deddy Corbuzier bertato. Enggak bertato deh. Bertato. Aku kurang tahu sih, tapi tangannya kayaknya bertato dia tuh. sih. Enggak ya? Kayaknya bertato. Tapi nggak tahu lah ya kan. Bisa dia diangkat jadi apa? Letkol. Dia orang nggak ada apa. Nah, bisa jadi letkol. Dia tuh ini salah satu influence yang berpengaruh gitu lah, membawa pengaruh pada negeri ini mungkin. Aku kurang tahu juga sih, karena dia bisa mecahkan yang orang sembunyikan jadi terbuka gitu. Aku sih begitu, karena dia angkat jadi tentara dia. Kenapa dia nggak dijadikan polisi aja? Tahu sih. Tentara ini kan negara, polisi ini kan masyarakat. Kenapa dia nggak di polisi? Jadi perwira polisi ini kan bisa ya. Kalau mau lebih jelasnya tanya Pak Prabowo. Nomor 2. Gitu. Nggak usah Bapak kasih aku uang apa Pak, tetap nomor 2. Dia nomor 2 ya, kalau aku belum tahu sih, itu rahasia aku sih. Tetap nomor 2 Pak, aman Pak. Penting satu aja Pak. Gimana joget gamenya? Yang penting satu aja Pak, buka lapangan pekerjaan, terus hilangkan undang-undang prakerja yang mengharuskan sistem kontrak. Sama satu lagi ya Pak, pesan aja Pak, ini kritikan aja sih Pak untuk kedepannya. Kan Bapak mau nyalon, kalau terpilih nanti pesan saya Pak, di lamaran kerja tuh Pak, buka lowongan usia tuh jangan dibatasi lah Pak. Karena kan kebanyakan dari minimal tamatan SMA usia dari 18 sampai 25. Jadi kayak 26 ini gak butuh makan, gak butuh kerjaan, kan butuh juga. Kalau 30 ke atas sudahlah, oke lah, diterima lah ya kan. Kalau masih 20-an Pak, insya Allah tenaga masih oke. Terus kesehatan juga alhamdulillah lah Pak. Malah pengangguran itu kerjanya berat-berat Pak. Semua dikerjainnya kan. Nah itu aja sih. Kami sebagai rakyat kecil nih Pak, yang berharap negeri ini bisa makmur dan membuka lapangan kerja. Itulah pesan-pesan untuk semoga ada undang-undang yang mengatur itu semua. Itu sih pesan saya. Kalau pesan saudara Wahyu tadi aja sih, tolong undang-undang yang prakerja yang bilang kalau pekerjaan sekarang itu harus sistem kontrak itu dihapus Pak. Kalau dari saudara Wahyu mungkin dari pekerjaannya itu ya. Karena kayak mana kita sebagai manusia juga butuh uang akhir. Ibaratnya waktu kita tua nanti Pak, waktu kita udah nggak bisa apa-apa, kita tetap punya simpanan. Itu jadi salah satu ya kan. Apalagi kita bakal punya anak lah Pak. Sekarang aku masih jadi anak Pak. Jadi anak Pak. Sebetulnya bukan untuk Pak Prabowo aja sih. Semua yang seandainya nanti jadi presiden, itulah. Terutama untuk Bapak lah yang kudukung. Karena seandainya Bapak ya doa ya, Bapak gampang dengar suara rakyat. Buat siapapun lah, dari DPR, dari lurah kita lah ya. Karena kalian itu bisa di atas karena suara rakyat. Dan yang membantu kalian naik itu Bapak. Gak boleh tidak boleh. Bisa kena undang-undang ini kan.
Tapi gak usah sebut namanya. Intinya itu mau bapak dari lurah ini sampai ke presiden, kalian itu tetap minta suara dari rakyat. Jadi kalian itu apa yang disampaikan rakyat itu tolong ya, walaupun nggak sepenuhnya bisa kayak lapangan kerja kami minta, namanya juga rakyat Indonesia ini banyak ya, 275 juta. Pokoknya banyak ratusan. apalagi tingkat pengangguran juga semakin tinggi. Setiap tahunnya ada aja peningkatan pengangguran. Terus ya kayak gitu lah Pak, pokoknya lapangan kerja diperluas, sama tolong sistem kontrak itu dihapus Pak. Itu aja Pak. Sama satu lagi Pak, tolong Banyak kali satu-satunya. Ya udah satu, udah berapa ya? Udah 3 ya? soalnya penjabat negara sekarang sombong-sombong. Gitulah. Dulu waktu orang itu nyalek ya, lalu tuh datang ke kalangan, janji-janji Saya ngomong-ngomong, saya akan mengayomi ini akan membantu rakyat ini, dan saya berjanji akan turun lagi kembali apabila saya sudah di atas. Hai Pak. Bahkan ada yang acara kemarin di sini, dia datang karena cuman mau nyalek lagi Pak. 2 periode, nggak perlu sebut lah ya, ada di daerah kami Pak. Jadi ya pokoknya daerah di Indonesia lah. Di Indonesia. Itu masuk lagi Indonesia. Karena dia mau nyalek lagi makanya dia datang. Yang acara wayang itu udah pulang? Belum lah. Udah ya. Udah Pak. Kalau nggak ada acara itu dia nggak datang Pak, karena kan dia tahu di situ bakal ngumpul satu desa. Itu desa bakal ngumpul bisa nih beberapa ratus suara dari sini. Dia datang nih Pak, beras Pak. Iya Pak, bibit ikan. Pokoknya bawa oleh-oleh lah. Taunya apa ujungnya? Bantu saya 2 periode. Sebetulnya udah kebaca sih. Tujuannya apa ya? Tapi sebetulnya nggak perlu udah bawa beras, nggak perlu bawa ini itu. Kalau memang udah baik ya pasti kami nilainya baik lah ya. Bahkan menjadi pemimpin yang baik juga sih. Intinya penjabat-penjabat negara kami ini tolonglah kerjasamanya ya kan dengan masyarakat, tolong didengar. Masa iya nggak capek nengok mahasiswa bolak-balik demo turun ke jalan, kan nggak harus kayak gitu. Kalau memang apalagi pencipta undang-undang baru sekarang ini ya, tolonglah disaring lagi, kayak naik harga BBM ya kan. BBM udah naik. Itu lagi penting itu Pak. Lagi ada dengar-dengar Pertalite akan dihapuskan. Pakai pertama itu mahal Pak. Buat orang bapak yang di atas oke kan, aman, uang segitu mah tinggal kecil banget lah. Karena Pak 50% lebih kan, 75% pekerja sekarang menggunakan kendaraan, terutama bapak ke kantor aja butuh kendaraan, sementara kendaraan itu butuh bahan bakar buat jalan Pak. Jadi buat kayak ojek online atau ojek pangkalan itu butuh BBM. Seandainya BBM naik Pak, pekerja ini bakal mikir buat ngasih harga berapa ke customer ya. Apalagi kayak tempat kami ini ada namanya jasa ngantar-ngantar orang, itu nggak perlu sebut, nanti kalau kita sebut bapak jadi tahu daerah kami di mana. Kenapa? Lagi gaji kami itu kecil Pak. Kiranya lah kayak apa, Pertalite dihapus, terus Pertamax naik, sementara Pertamax 14 ribuan ya. Iya, 14.500 lah kita buat Pak. Terus gaji kami ini sebulannya cuma 1.500.000. Bapak kali kan 30 hari, kita buat 2 hari aja lah kan sekali kan ngisi 15 hari kali 14 udah berapa? Masa uang kami habis di situ-situ aja. Masa kami kerja cuma untuk beli bahan bakar kan enggak. Kita juga masih punya orang tua. Kebetulan kami memang masih muda, masih lajang, belum menikah. Tapi segitu aja kayak merasa kurang. Karena yang belum nikah loh Pak, belum punya keluarga, belum mikir harus bayar cicilan sana sini. Belum
token listrik bunyi-bunyi, Gue beras mikir itu, Pak. habis, gas habis. Tapi kami berharap nanti jangan sampai kayak gitu ya kan. Kalian mikir gini, Pak, tambang yang makin susah nyarinya atau manusia atau politiknya yang merubah angkanya. Pak, cukup lah Pak untuk bahas negara ini, Pak. Karena saya juga orang bodohnya, Pak, pura-pura pintar. Negara ini bagus loh, bagus. Ya aman, Pak. Mana yang kalau bisa seandainya ada abang-abang yang nonton terus. Kebetulan abang-abang jabat aja. Bisa lah video kita disimpan terus ditonton. Pahami lah apa yang aku bilang ya. Pas lagi rapat gitu kan, nah, dulu kita ditonton Tadi kok ditaruh di layar tancap bapak-bapak gitu. Taruh di layar kan daripada main Candy Crush kan. Iya, Candy Crush. Itu dipecat ya? Kurang tahu sih. Udah lah, masalah bahas politik lagi. Gimana kerjaan tadi? Kerjaan sih namanya kerja capek lah ya Pak ya. Nggak kayak bapak-bapak. Mereka pun capek loh mikirin kita nih. Oh iyalah, mikirin warga masyarakat ya. Jutaan orang yang dipikirin. Udah Pak, stop Pak. Bercanda itu semua. Bahas politik lah, bukan ranah kita. Bahas yang ringan-ringan aja lah. Kebetulan ini kita bikin video ini bulan 1 pertengahan hari lah. Udah mau akhir lah berarti. Ya pertengahan, ya kita bilang lah menuju akhir lah. Ya, menuju akhir. Tak kenapa bisa dibilang musim penyakit lah. Musim penyakit rata-rata orang sakit belum? Demam. Cuaca. Faktor cuaca sih. Kayak nanti nih. Udah berapa hari gak hujan? Iya, tapi kan sebelumnya hujan. Panas siangnya, malamnya hujan. Faktor cuaca itu termasuk. Jadi kau mau stuck di kerjaanmu atau bakal pindah posisi lain buat cari yang lebih mapan lah, lebih mencukupi lah. Belum tahu sih. Jadi ini kawan-kawannya, abang-abang, anakku, ini posisinya bapak sama om Gojek ini baru jalan sebulan lah ya kan, kerja. Tapi ini ya, aku baru dapat kerjaan, dia pun baru dapat kerja. Sebelumnya kami berdua sama-sama nganggur. Aku tahu dia kerja, aku terkejut. Kalau dia gitu lah. Terus dia gantian terkejut karena besok aku juga kerja, gue bilang. Cuma beda berapa hari doang ya? 2 hari ya. Nah, beda 2 hari. 2 hari. Sebelumnya gini juga kita kan. Nganggur. Pokoknya setiap hari Senin ada jadwal itu dulu. Mancing namanya. Kita ngabiskan waktu seharian buat mancing. Alhamdulillah dapatlah kerjaan yang kalau dibilang nggak seberapa, tapi butuh gitu kan. Ya alhamdulillah. Ngopi manis sekali. Jadi dia ini tukang ngopi tapi pahit dan gak suka kopi manis. Gak suka. Hidupku ini pahit karena aku isi dengan kepahit-pahitan. Gak perlu manis-manis. Hidup pahit seenggaknya kopimu manis lah. Banyak orang hidupnya pahit pengen yang manis-manis. Kalau ngomong pahit-pahit ini dia punya pengalaman pahit dalam bercinta guys. Usia aku yang sudah menginjak 20-an lebih. Oh sebelumnya, dia ini abanganku nih.
abang-abangan lah gini. Abang-abangan lah dibilang. Aku masih belasan lah umur, si bawah dia lah. Jadi dia punya pengalaman buruk lah soal cinta-cintaan. Ya gitulah. So bisa dijelaskan. Aku ya nggak terlalu percaya diri dengan kondisiku sekarang, baik dengan fisik, materi. Ya, aku kurang percaya diri untuk mendekati wanita. Aku punya prinsip mendekati wanita nanti aja. Aku udah mencukupi lah. Kalau bilang mencukupi mungkin nggak ada kata cukup sih. Mau gaji kau 100 juta pun pengeluaran kau bakal 150 juta. Nunggu Intinya udah oke lah buat bercinta lah ya. nunggu siap mental lah. Kayak belum siap aja untuk nafkahi, untuk jadi kepala rumah tangga belum siap aja. Gitulah. Pengen dapat pasangan yang pas, lamar, nah, berapa bulan kemudian nikah. Pengen aja gitu aja sih. Satset lah ya. Saset baru datang. Besok ya, jangan lupa datang ya, aku mau nikah tanggal sekian bulan sekian atau sekian. Kan seru ya. Jangan lupa. Nanti respon teman-teman pun Kaget lah ini. kaget deh. Udah nikah aja si kawan ini. Gak pernah nengok pacaran kok nikah gitu. Ya sampai orang mikirnya pun hamil duluan nih kegrempet ini. Jangan sampai gitu lah. Contohnya kayak tadi kan tiba-tiba datang. Ya, tadi ada tetangga. Dulu kan tadi bertiga, ada juga abang-abangan gitu. Datang-datang kasih kabar kalau udah mau nikah. Bulan depan awal bulan depan. Ya namanya manusia kita terkejut lah ya kan. Terus lah tiba-tiba aja bang. Iya. Sampai mikir kayak gitu tadi ya kan. Calon udah. Kegrebek hamil duluan. Iya sempat berpikiran negatif sih. Grebek atau gimana bang? Enggak. Pasangan udah pengen diseriusin aja sih. Terus orang tuanya juga dukung. Nah, ya udah sebagai teman ya support aja sih. Lagi kita adik-adikan. Ya udah tua lah pak. Ya tua banget sih. Anak milenial lah, gue kami masih Genji lah. Kau udah enggak? Genji lah aja masih Genji ku tahun 2000 masih Genji. Ya. Biasanya kita rame nih guys. Kawan-kawan banyak merantau. Iya udah pada masing-masing lah. Anaknya udah tamat sekolah. Masa mau stuck di situ-situ aja. Masa mau membebani orang tua aja. Ya gimana lah. Kerjaan pun di kampung sudah mulai sedikit. Kami pun nggak punya kualitas. Ya, main-mainnya di hutan aja lah. Ya alhamdulillah kita kan udah tamat sekolah lah. Ya lama-lama kali lah nganggur. Ya alhamdulillah ya. Bulan 12 kemarin udah dapat kerja. Nganggur. Oh enggak, udah dapat bulan kerja. 11-nya ya. Bulan 11 saya pulang nganggur, enggak ngapa-ngapain. Cuman bangun siang ada kerjaan yang dikerjain, enggak ada kerjaannya, lanjut tidur. Sempet mikirnya buat cari kerja 1 jam 20.000 ya. Itu kocak sih. Ada itu tiba-tiba orang ngasih kerjaan sejam 20.000. Orang tua pun bangun siang bukan dimarahin malah disuruh makan. Bangga juga lah. Orang tua pun pengertian. Gak pernah nuntut buat bangun pagi kau cari kerja. Alhamdulillah. Meskipun positif ya. Namanya anak lama-lama mikir sampai kapan kayak gitu ya, kan. Hari-hari ditengok orang tua di rumah pun nggak enak, walaupun penghasilan kecil buat anakku nanti. Tolonglah ya ngerti lah apa yang bapak maksud tadi ya. Ya meskipun gajimu 500.000 pun kalau kerja bapak
udah hargai saham ya kan. saya lagi masih positif ya, kenapa nggak dikerjain aja. Meskipun gaji UMK di sini udah 3, sekian itu, tapi meskipun gaji yang kita jalanin masih setengahnya, ya Enggak setengahnya dia, ya minimal seperempatnya lah, Ay, seperempat ya lah setengah, udah bilang mas, udah masuk setengah. Oke, masuk setengah ya. masih gaji pokok. Gaji pokok UMK-nya belum dapat uang makan, tunjangan ini itu. Meskipun kami dapat setengah gaji pokoknya, ya apa salahnya bersyukur sih. Tapi awal-awal kerja gue sempat mau resign aja sih, atau Ya, sempat dia sempat ngomong berpikiran kayaknya cukup sebulan aja lah aku di kerja di situ. Tapi aku ngeliat teman-teman, asik lah, aku ngeliat teman-teman lihat ke bawah, makin bersyukur kayaknya. banyak yang nganggur lah gitu, banyak orang yang ingin kerjaan kita, sementara kita sia-siain kerjaan yang udah kita kerjain. Kalau aku keluar mungkin perusahaan akan nyari orang lain lagi, Lebih gampang kan nyari. butuh tenaga lagi, meskipun banyak yang melamar, tapi sebenarnya tuh merasa kehilangan juga, Sama kawan-kawan lah. ya, kehilangan satu orang, nyari orang lagi nih kan gitu. Sekarang udah bisa dicam jelek, nggak konsisten sama kerjaan lain. Kecuali memang nanti ada kerjaan yang mungkin lebih dari yang kita kerjain sekarang lah ya. Dan kalau bisa ya nanti resennya bagus-bagus, masuk diterima bagus, keluar bagus, walaupun gaji nggak bagus. Nggak pak, bercanda pak, buat bosnya Mas Jack aman. Bosku pun nggak nonton ini ya, terlalu random ini sih, lebih baik dia ngurusin bisnisnya. Ini kita taruh di YouTube ini boy. Iya, dia pun yang nonton pun nanti nonton di YouTube. Oh iya. Ntar yang nonton pun Jadi jadi kenangan kita. Kalau memang ada 1-2 orang yang nonton, coba lah tonton sampai habis. Karena ngomong-ngomong gini juga pas kalau lagi hancur, lagi bosan atau apa, nggak punya kegiatan, mungkin relate sama kalian, sama kawan berdua buat video gini ya udah. Jadi kayak yang harusnya kalian tadi main HP, duduk main HP, bisa ngobrol. Ya pertama bingung kayak orang goblok ya, tengok-tengok ya, ujungnya lancar ya ngalir aja sih. Apalagi kita laki-laki, mau dari negara, bahas negara, cewek, kerjaan, sampai semua kebahas kalau udah sama laki-laki. Gimana kalau kita bahas percintaan aja sih? Percintaan ya boleh, meskipun pengalaman aku di percintaan sedikit, tapi ya aku mau curahkan ke galauan aku sih. Oh berarti kok ngechat aku tadi, kau yang butuh cerita berarti. Jadi gini, tadi sebelum kemari dia ngechat, oh mana kok katanya, jawab rumah ya kan. Baru gue jawab lah, kayak gue nih butuh temen ngobrol, butuh temen cerita, kayak kalau lagi banyak masalah. Iya aku jawab, ada masalah apa, keuangan berapa kata dia. Sebenarnya aku yang ada masalah, tapi malah kebalikannya. Ya sama-sama ada masalah. Aku di keuangan, semua orang pasti punya masalah itu. Kalau dia percintaan ya bolehlah kita dengar. Jadi kenalnya sih udah hampir sebulan lah kenal, baru ada acara lah di suatu tempat, acara positif lah, jalan santai. Jadi kebetulan dia ngajak aku berdua, oke lah kita berdua kesana. Sudah mulai nyaman, akrab, ya bisa dibilang udah mulai baper lah aku merasa pun dia kayak udah mulai ada chemistry sama aku, udah mulai baper sama aku. Jalani hari demi hari, katanya cuman berjalan seminggu doang, 7 hari lah. Nah 7 hari doang itu kayaknya udah mulai akrab lah, udah saling berbagi cerita. Gak akrabnya tuh ketika aku mulai mengutarakan sama dia merasa kayak sebenarnya aku tuh sama abang itu biasa aja,
itulah jawaban dia tadi ya. Sekarang udah mulai canggung, udah mulai lost contact lah, bisa dibilang lost contact. Ya meskipun cuma seminggu tapi aku merasa udah nyaman. Aku udah sempat berpikir bisa nih, aku serius, bisa nih bakalan hidup sama aku. Terus aku sempat senang juga denger dia deket sama cewek, karena dia udah lama gak deket sama cewek. Tahunya dia datang bawa cerita kayak gini. Jadi kayak kawan yang seharusnya udah pernah mikir bisa nih double date nih ya. Tahunya beto. Tahunya cuma angan-angan aja, ada di rencana aja. Sekarang udah mulai asing, udahlah. Yang buat gak sedapnya sih satu tempat ya. Ya, Satu lingkungan lah ya. lingkungan ya. Hari-hari jumpa. Sekarang udah mulai asing, udah mulai canggung lah. Siapa lu siapa gue lah. Udah mulai gak ada basa-basi, udah gak ada bercanda-bercandaan lagi, udah gak ada cerita-cerita lucu lagi, udah gak ada senyum-senyum sehingga seminggu lah. Ya lah, menurut kalian kalau ada yang nonton, dia nih dalam waktu seminggu itu mengungkapkan isi hati ke ceweknya, itu kecepatan atau kayak mana? Makanya buat si cewek itu jadi mikir kok abang ini buru-buru gitu. Tuh dari kalian lah gimana? Atau memang dia yang udah terlalu serak tapi ceweknya enggak? Coba lah kawan-kawan lah yang nilai itu gimana? Kalau pandangan aku sih mungkin setelah aku pikir-pikir ya mungkin pandangan aku ya, dia tuh memang kayak gitu orang Friendly lah ya, friendly sama ke semua orang ya. Apa yang dibuat ke kau dia buat ke mungkin, orang lain. tapi aku merasa kayak udah baper kali ya. Berarti yang salah nilai kau. Ya kalau pikir-pikir ya salah aku juga sih, tapi ya udahlah. Ya nggak boleh disesali lah, namanya perbuatan sendiri, perasaan kita sendiri. Cuman kita juga nggak boleh bohong sama perasaan kita ya kan ya. Kalau kita suka kita bilang suka, walaupun jawaban dia enggak, seenggaknya kita udah berani lah buat ngomong ya. Daripada lama-lama kita tahan kan, itu udah bener-bener ada rasa. Mungkin dia lebih, ngomong enggak, lebih down jadi lebih sakit lagi. Nah, buat kawan-kawan lah. Tapi kalau pikir-pikir pikiran ini untuk mencoba untuk mengikhlaskan, tapi selalu terbayang-bayang, terpikir-pikir. Apalagi di galeri ada foto-foto kebersamaan kami berdua. Itu yang makin berat. Tapi yang sekarang kalau menurut aku ya, kalau cuman foto sih bisa gampang lupain dengan cara hapus. Yang buat kau susah itu kok satu tempat sama dia, satu aktivitas sama dia, kau tuh bertemu langsung. Jadi walaupun nggak lewat foto selesai di galeri, kau masih jumpa dia. Jadi ya udah, perasaan itu ya bakal ada terus. Apalagi minggu lalu kita ketawa-ketawa bareng loh, tapi sekarang kok udah mulai asing. Ya udahlah, yang mau disesali itu pilihan dia. Kalau kau sendiri lah, kau sendiri gimana? Kau udah punya pasangan atau kau udah punya pasangan? Udah punya pasangan. Kau udah memikirkan udah mau serius sama dia? Udah mau serius sama dia. Dia pun kebetulan responnya baik, alhamdulillah. Baik. Keluarga udah kenal dekat. Udah pernah sering main ke rumah kan. Itu orang tua sakit dah datang jenguk, datang ke rumah, baik kan. Baik. Ya kebetulan pun yang lagi deket sama dia pacaran. Kebetulan pacar dia aku pun kenal juga. Jadi ini ceritanya juga lucu lah. Tapi ada nggak sih sesuatu hal yang kau sembunyikan dari dia? Ada. Apa itu? Jadi aku masih bohong soal umur. Itu tinggal aku rasa ini berat nih buat jujur gitu. Gak tahu. Karena kalau aku bilang langsung pasti dia langsung mikir aku nggak bakal diseriusi sama dia.
Oh, mungkin kau nunggu momen yang pas untuk ngomong ini. Ngomong kok aku sebetulnya di bawahmu di gitu. bawahmu. Sementara aku juga pernah nanya kayak mana sih menurutmu kalau orang pacaran itu laki-lakinya di bawah nggak nanya ke dia, nggak nanya si pasangan, cuma nanya ke dia. Terus jawabanmu apa kawan? Kebanyakan sih laki-laki lebih tua daripada pasangan atau seumuran kebanyakan ya, tapi nggak mungkirin kalau laki-laki lebih muda. Tapi kebanyakan sih pasarannya sih begitu, laki-laki lebih Apalagi tua. zaman sekarang ya kan. Anak SMP sekarang pun pacaran nama om gitu lah. Jadi ya yang lagi kalau di percintaan yang menjadi beban cuman itu sih, karena yang lain udah jujur Udah. dari ekonomi, kualitas aku kayak mana, cara aku ngadepi orang kalau lagi emosi kayak mana, terus tempat tinggal udah lah ya kan, namanya dia pun udah kemari, sempat bohong juga kemarin. Bohongnya gimana? Dia pernah nanya tempat tinggalmu di mana, itu kita udah deket, udah ketemu, tapi kita nggak ketemu di rumah, di luar. Aku bilang nggak di tempat tinggalku yang sekarang ini, jadi aku bilang aku tinggal di sana. Sekarang udah jujur, respon dia gimana? Ya pertama sempet kayak dia mikir semua yang gue bilang itu bohong. Ya udah, terakhir kita ngobrol bagus-bagus, ya udah dengan alasan yang menurut aku pas juga, aku ngomong sama dia, aku kayak gitu karena aku nggak mau ngasih tahu alamat tempat tinggal ke sembarangan orang. Terus dia terima. Nah, teleponan lagi, ngobrol lagi, baik lagi. Ya udah baik. Yang jadi ganjel sampai sekarang sih umurnya aja. Mungkin ya waktu itu mungkin masih PDKT, belum berpikiran untuk kedepannya bakal serius atau bakal jadi pacar sih. Jadi dia mungkin mikirnya udah aku bilang sini aja lah untuk jawaban sebentar aja. Nggak taunya jadi pacar, kalau nggak mau ya harus jujur sih. Emang ya kita kenal juga ya singkat lucu. kenal singkat. Yang pertama kenal pacarku sekarang itu ya dia pernah komunikasi juga ya, dari kita kenal juga dari handphone ya kan, cuma lewat omong-omongan, nggak ketemu fisik langsung. Ya udah, jadi apa yang aku bilang di telepon itu ngelantur semua. Namanya juga nggak mikir, nggak bakal namanya juga bercanda ya, teleponan ya udah gimana bilang alhamdulillah ya, alhamdulillah bisa jadi pacar gitu. Tapi gue kenal pacarmu udah lama sih, udah berapa tahun, mungkin 3 tahun lebih sih. Namanya kenal pacar udah 3 tahun lebih, cuman baru minggu ini cuma jumpa sekilas doang. Dia main di tempat kerjaan aku, kebetulan aku kerja di sebuah toko, jadi dia jadi pelanggan aku. Itu pun aku yang tanda duluan. Kamu ini ya temannya pacar aku. Iya. Kamu siapa? Aku ini. Oh iya. Kok tanda? Iya, aku sering lihat story kamu. Itu sih. Yang awal deket sih memang dia pertama. Ya lucu lah kan. Kayak mana ya. Berarti sebelumnya sempat dekat gitu. Dibilang deket ya nggak terlalu deket sih. Cuman jadi kawan chat lah dulu ya. Iya, bisa dibilang cuman sekedar lihat story doang sih. Nggak ada chemistry itu nggak ada. Niatan untuk jumpa sini sana, ngajak ngedate, ngajak makan, ngajak keluar malam, nggak ada. Tapi kalau dia kemarin sempat pernah bilang gitu, mungkin aku nggak bakal jadi pacar lah ya. Tapi kemarin kan hari apa ya, mungkin hari Rabu atau hari Kamis kemarin aku jumpa dia, responnya baik. Dari cara berpakaiannya sih orang yang baik-baik. Dari situ aja udah berpikiran bisa menilai lah. Dan jujur aja aku tuh agak nakal ya. Kalau sendiri nilai aku kayak mana. Nah kalau bilang nakal namanya laki-laki lah ya. Ketemu orang yang kayak gitu. Agak minder juga sih. Terutama dia berpendidikan. Sementara kita
apalagi dia kau bilang dia lagi kuliah. Iya, terus alhamdulillah juga ajar. Jadi guru kuliah cantik, siapa sih yang nggak suka? Sementara kita ini cuman buruh serabutan, Masih bawah. dan di bawah ekonominya, di bawah umurnya. Cepat atau lambat pasti dia mungkin dalam pikiran dia mikir akan jadi PNS sih. Pasti itu namanya juga gelar SPD, tujuannya apa lagi ya? Mungkin kalau dia udah dapet itu niat untuk serius tadi ya. Tapi semoga aja kalau udah sukses nanti udah jadi guru, Gak lupa udah lah, jadi PNS, dia nggak melupa, tetap jadi dia yang sekarang. nggak berubah lah. Cuman tapi kayak mana ya, ini manusia ya kan, Nggak goyah lah sama pilih. tapi kita nggak tahu juga manusia ini kan apa yang kita omongin sekarang Belum tentu ke depan harus tetap sama. kita tanya besok udah lain lagi. Kalau soal manusia ngomong-ngomongan ini aku pernah ingat sama orang. Aku sebelumnya pernah kerja juga di warkop, dan pemilik ini manajer dari salah satu perusahaan terbesar lah di wilayah kita tinggal ini. Semua orang tahu lah perusahaan ini. Kalau saya tinggal di sana Ya mungkin aku sempat berpikiran pengen sih aku ke kerja di situ sini. mas itu. Dia sempat kita pekerja pasti deket lah sama bos ya kan, deket. Dia juga sempat janjiin buat kau bakal ku bantu katanya, ku bantu buat kesini-sini, yang penting kau bagus aja mang. Jadi berharap lah ya kan, sekolah lah kita bagus sambil kerja, kayak mana caranya biar nggak putus hubungan dari dia gitu. Dan setelah yang buat gak enak, setelah aku tamat sekolah, aku datang ke dia tanpa komunikasi yang putus. Terus aku nggak pernah buat masalah, aku nggak pernah apa-apa ke dia. Taunya jawabannya ya lain dari yang dibilang di awal. Giliran udah tamat sekolah, ini dan lagi butuh si manajer itu ini, mantan bos lah, mantan bos. Ya jawabannya lain, nggak sesuai sama yang Ya kemarin dia bilang. Kasihan dijanji-janjikan. Jadi buat kawan-kawan semua lah, jangan percaya omongan manusia. Termasuk orang tua nggak sih? Jangan percaya orang tua. Kayak mana ya kalau itu, bahkan orang tua kita aja bohong, ya nggak sih? Iya sih. Capek nggak sih mak ngurus aku? Enggak lah, namanya kau anakku. Kan kita nggak tahu isi hatinya. Ya udah, jadi apa yang diucapkan sama manusia jangan semua dipercaya. Intinya satu sih, jangan pernah berharap sama manusia, karena manusia itu berubah-ubah. Apalagi soal perkataan ya. Kita nggak bisa jamin manusia tuh ya apa yang diucapkan itu dilakuin, enggak. Omongan itu hanya untuk ya waktu itu aja. Karena kayak mana ya bilang, untuk penyenang di saat itu aja, penenang di saat itu aja. Iya betul. Depannya Ucapan yang diucapkan orang yang ngomong janji itu cuma jadi kalimat penenang. Ya, kita tenang, ke depannya kita tagih, lain lagi jawaban. Contoh kecil yang sering terjadi di kita utang. Dari situ aja itu bisa merusak pertemanan, bahkan keluarga ya kan? Iya. Bahkan orang tua sama anak pun bakal rusak. Tapi kalau anak sama orang tua sih ke warisan ya kan? Warisan pasti sering ya, kayak utang juga lah. Seandainya orang tua lagi butuh anak minjem, ya itu waktu anak nggak punya jadinya tengkar. Sementara orang tua butuh, anak juga butuh. Mana yang duluan kan ini, diriku sendiri atau orang tua. Ujungnya gaduh. Kalau udah uang ini merusak semuanya. Udah sensitif lah masalah. Hati juga lah sama uang ini. Tapi gila,
kau kan dulu pernah berpikir aku mau jadi abdi negara, mau jadi tentara. Kenapa sih? Kenapa enggak kau lanjutkan? Niat melanjutkan tuh masih ada. Melanjutkan namanya cita-cita. Yang niat melanjutkan masih ada, cuman aku udah sempat lari. Ya, dia pernah tahu juga. Dia yang ngawan-ngawanin lari lah. Dia juga sempat tahu aku pernah berhenti merokok. Ngurangi lah, nggak berhenti. Namanya perokok tuh berat. Aku lah saksinya. Dia pernah mengurangi keluar malam, tidur udah mulai teratur, bangun teratur. Sehat lah, itu namanya ada yang mau dikejar kan. Udah ngelatih fisik. Tapi kan setahu aku kan orang tua support. Pertama orang tua laki-laki itu dari awal aku pengen dia nggak support sama sekali. Orang tua laki-laki. Terus pertama aku ngomong ke orang tua perempuan, dia sempet support. Terus ketiba waktu kami udah diskusi sama keluarga, sama kakak, sama abang semua kumpul ngomong-ngomong, tanggapan orang tua jadi lain. Karena kan namanya abdi negara, yang ngerti sendiri lah ya. Namanya pekerjaan butuh apa masuknya kan gitu. Nah itu emang di situ masih belum to the point lah, buat udahlah jangan itu tujuannya. Bahasa halusnya harus ada yang dikorbankan. Sementara kan kita orang nggak punya, jadi mikir lah apa yang mau diginikan, apa yang mau dikorbankan. Di waktu siap hari sore itu, posisinya hari sore, terus lagi push up lah di kamar, udah selesai belajar psikotes, orang tua habis sholat masih pakai mukena datang ke kamar. Udahlah, jangan terlalu kali ngejar itunya, katanya abdi negara lagi lah. Tempat nolak juga, enggak, aku udah mulai harus selesaikan apa bulan kali. Sadar lah ya gini, namanya orang tua perempuan ya kan, ngomongnya udah. Akhirnya sempat goblok juga ya. Enggak harus bisa. Akhirnya mikir lagi, sempat down lagi, mikir ngokok lagi. Akhirnya terima. Ya kayak udahlah. Jadi intinya kayak mengorbankan mimpi demi kepentingan keluarga. Jadi kalau sempat terpengaruh nggak sama teman-teman, ngomong-ngomongan teman kalau mau jadi negara tuh ibaratnya kata-kata yang nggak support, seperti kau diremehkan, kayak seperti badan kau kayak gini aja apa bisa, kan ada minimal berbadan. Beberapa teman yang nggak betul-betul akrab ada, tapi yang udah kenal aku dekat banyak yang support. Kayak dulu tempat kerja dulu, namanya berita ya kan, cepet aja nyampe nya, walaupun kita udah nggak di situ, nyampe pada ngechat, iya mau nyoba gini-gini, coba datangi bang. Jadi ada dulu tempat kerjaku ada namanya Bang Napi, dia tuh tentara, ada pangkatnya lumayan lah. Coba datangi Bang Napi gini-gini, gimana sarannya, pelatihannya gini-gini. Udah gitu ya, nggak adalah beberapa, terutama orang tua laki-laki, kau kayak gini mana bisa jadi kayak gitu. Nah, cuman jangan pernah mikir kalau orang tua kau tuh melarang apa yang mau buat itu salah, jangan. Karena kalau orang tua udah, enggak juga sih, banyak orang tua yang nilai anaknya nggak bakal bisa, tapi anaknya melebihi yang dia pikirkan. Karena orang tua perempuan yang ngomong, dia ngelahirin kita kan, terus orang tua juga nggak hidup selamanya sama kita. Seandainya kita, orang tua mengusahakan kita jadi, orang tua nggak nikmati, kan sama aja. Apalagi kayak abdi negara ini kan jarang di rumah, puluhan tahun bakal di luar, kecuali dia udah mau selesai poramil itu aja butuh itulah buat pindah deket-deket tempat tinggal kita. Ya udah mikirnya gitu panjang, udah apa yang dapat kerjai aja. Ya tetap yang pengen yang bagus lah kerjaan. Kalau dibilang apa yang bisa dikerjai itu bohong sih kalau
di negara tuh kayak keren. Pokoknya kalau dari salah satu keluarga kita udah ada kayak gitu tuh bakal dihargai. Aku cuman jadi tujuanku pengen jadi itu di awal, salah satu lah, nggak sepenuhnya tentang itu. Aku pengen keluarga aku dihargai. Angkat derajat. Jadi yang sebelumnya kayak alah nggak bisa jadi apa-apa itu anaknya gitu, punya taunya bisa jadi gini kan. Soalnya ada keluarga juga emang dia cuma polisi lah dia, ya keluarganya dihargai, dari keluarga bapak lah ya dihargai lah, kayak apa-apa ngadu ke dia, butuh apa-apa ke dia, padahal cuma polisi kan. Kayak masa ada kebanggaan. Saudaraku kayak ada polisi, penolong lah. Saudaraku abdi negara, bisa nolong. Ya padahal enggak juga, kemarin abang ada kerja dan kan yang nolong orang lain. Tentara yang nolong, malah tetangga, nggak akrab-akrab kali, cuman dia yang nolong. Terus keluarga yang tadi dibanggai kemana, tanda tanya. Jadi kayak kalau kita punya titel, kemungkinan besar kita bisa bantu keluarga, terutama kayak namanya tentara itu kan ditakuti ya, nggak ditakuti lah, kayak disegani lah gitu, dihargai, ada martabat. dan orang tuh jaga negara bukan mengayomi masyarakat. Jadi gimana, udah bulat belum keputusan untuk kayaknya aku nggak bakalan jadi negara? Udah sih, cuman tetap cemburu lah melihat orang-orang yang bisa gitu, tetap ngerasa laki-laki lah nengok orang. Kayak kemarin di tempat kerja aku ada datang akmil gitu, ya kayak apaan bisa gitu, kok bisa orang itu, aku kok nggak bisa gitu. Namanya cita-cita yang udah betul-betul kita impikan, orang lain mudah dapetinnya, kita banyak kali-kalinya, bahkan masih pertengahan jalan aja pun kita udah turun lagi. Mungkin kau nggak kesampaian, mungkin berpikir kau, aku mungkin nggak kesampaian, mungkin suatu saat anakku harus ada. Biar bapak aja yang mengalami kegagalan ini. Jadi kalau nanti pesan buat anak lu, apapun cita-cita pun nanti aku dukung, aku nggak bakal ngebani ya, selama bapak mau bisa bantu aku bantu. Cuman kalau bapak udah bilang nggak bisa bantu, itu dalam arti bapak bukan nggak support tahu nanti, cuman ya usahalah sendiri. Seandainya suatu saat nanti kau punya cita-cita dan mengharuskan butuh biaya besar, sementara orang tuamu nggak sanggup, usaha sendiri. Karena nggak ada kemungkinan kita lulus tanpa uang, tanpa orang dalam. Ada itu kalau memang rezekinya di kita. Ya udah. Jadi cita-citamu yang gagal, karena aku pernah buat status kayak gitu, dia minta yang rela menghancurkan mimpi demi kepentingan keluarga. Itu kata-kata dari Firja Persari. Gak perlu jauh-jauh melihat superhero luar negeri, karena superhero bisa dilihat dari anak yang rela mimpinya hancur demi kepentingan keluarga. Firja Persari. Apa mimpi yang kau rusak demi kepentingan keluarga, yang betul-betul udah kau dalemi itu, udah kayak sempat kau jalani lah. Kok sekarang mungkin belum kepikiran sih apa sih. Mungkin dulu ada ya, tapi kalau sekarang di usia yang segini aku pengen hidup ngalir aja sih. Dulu pengen sempat bercita-cita atau berkeinginan jadi penulis,
seni lah, buat visi-visi, nulis-nulis novel. Di seni itu butuh sekolah tinggi juga Iya ya. sih. Dulu sempat berpikiran untuk kuliah. Jogja itu yang bagus tempat kuliahnya, Di mana aja sih bagus sih, tergantung kitanya sih. Betul nggak? tapi yang berkualitas tetap Jogja karena penghasil seni terbaik dari Jogja. UGM lah. Bercanda. Ya, tapi bercanda gitu doang pun Viral baru lah. tuh viral dan dapat penghargaan loh. Dari UGM. Dari dapat nominasi. UGM juga jadi nilai Dapat dewain piala dia. karena dia ini naikkan nama UGM itu tadi lah. Ibaratnya mungkin Enggak dapat piala dia. Dapat penghargaan kalau nggak salah kata-kata yang paling viral di tahun 2023. bercanda. Viral bercanda. Emang dia punya kualitas sendiri sih itu. Tingkah laku mentalnya. Kalau menurut aku sih hoki banget sih. Rezeki dia lah itu Sampai ya. diundang di Brownies apa semua. televisi. Kalau ngomong soal nominasi gitu, pernah dengar yang pemuda dalam negeri nge-hack privasi kayak mana ya, data penting luar negeri bukan diapresiasi malah dipenjara. Pernah dengar? Mungkin pernah dengar, tapi kalau pandangan aku sih itu udah masuk kriminal sih karena data-data. Tapi cukup diapresiasi juga sih karena kalau diapresiasi aku setuju. Kalau dibilang kriminal aku enggak. Karena kita butuh orang-orang kayak gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu ke depannya negara ini bakal saling bersaing atau apa. Seandainya kita udah bisa mengetahui kayak mana ya, kayak gitu lah, kayak arsip-arsip luar negeri yang kita nggak tahu, orang ini tahu kan, seharusnya bisa difasilitasi, nggak usah dibeberkan keluar gimana gini. Jadi dikasih fasilitas dia dibuat. Tapi orang-orang di luar nih, kayak contohnya Jepang, orang-orang yang bisa kayak gitu, itu malah difasilitasi. Bahkan orang tuh digaji, dikuliahkan lagi, disekolahkan, karena nggak semua orang bisa dapat itu. Kalau aku jadi presidennya kemarin ya, nggak pak, canda. Ya itu kan dari sudut pandang kau sih. Ya orang-orang deh. Tapi aku ada ngomong ke beberapa orang, bahkan orang tua aku sendiri tentang kayak gitu, abang-abang, orang tuh malah dukung apa yang bilang tadi ya. Seharusnya orang kayak gitu diapresiasi, karena nggak semua orang bisa gampang gitu loh, kayak nge-hack. Berarti kan kayak mana, jaringan keamanan di luar itu kurang. Padahal yang ngawasi jaringan luar negeri itu ya orang-orang hebat, udah berpengalaman. Makanya dia dipercaya. Tapi orang biasa yang punya modal PC doang, alas adanya, bisa menembus. Kan udah kalau aku sih aku privat apresiasi, kasih fasilitas. Jadikan menteri. Enggak, let's call. Aneh. Kayak mana ya kan namanya, sudut pandang pemerintahan ini yang menurut kriminal banget. Mengapa undang-undang selesaikan? Kayak yang baru-baru viral ini kan, ada seorang guru menghukum muridnya menulis sampai waktu 1,5 jam, dan disuruh nulis 1,5 jam nulis ya, gara-gara terlambat 3 menit. Nah itu banyak orang pro dan banyak kontra. Tapi baru-baru viral lagi, si guru ini dimarahi oleh anggota DPR. Menurut kau lah kayak mana coba? Pandangan kau lah. Guru ini udah betul ngelakuin ini untuk mendidik siswa ini jadi disiplin, atau guru ini udah keterlaluan? Kalau menurutku dia menuntut anak itu jadi lebih disiplin karena hukumannya menulis. Aku sih setuju sih. Ya kan?
kecuali dia lakukan tindak fisik atau entah dia nyuruh ngapain selama 1 jam berdiri dibuatin bendera 1,5 jam, ya udah, selama dia ngormat bendera pun aku ngerasa setuju. Tapi yang dipermasalahkan sama anggota DPR yang marahi guru ini karena gara-gara 3 menit si siswa ini kehilangan pelajaran 1,5 jam. Dia nggak kehilangan pelajaran, dia kan menulis, dia Tapi- tetap menjalankan. Tapi nggak tahu apa yang ditulis ini. Entah disuruh nulis saya terlambat, saya tidak akan mengulangi lagi Itu sampai juga- berapa halaman ya nggak tahu. Itu juga bisa jadi ini kalau kayak entah pun dia jarang nulis, dia jadi nulis gitu. Meskipun Itu terpaksa. juga jadi melatih tangan juga yang sebelumnya kita kan nggak tahu si anak ini nakal nggak di sekolah, Ya, tadi tapi nulis nggak di kalau sekolah. nulis aja sih dari SD mungkin dia diajarin nulis. Oke, Udah berapa tahun dah, ada belasan tahun disuruh nulis. Oke, cuman kan nggak menurutku dia dikasih tempat duduk nggak ngapa-ngapain, cuma nulis, ya udah wajar Masih wajar sih. aja. Kalau aku sih Kecuali wajar sih. si guru ngakuin dia dipukul hero 1,5 jam, nah itu nggak masuk akal, udah kriminal itu. bengkak itu pantat. Tergantung mukulnya di mana sih. Kalau di pantai dia masih bengkak. Yang nulis sih ya masih wajar, Lagi pula pun hukumannya nggak terlalu wajar. Masih wajar. karena Masih wajar. dia tetap disuruh duduk, cuman nulis. Nggak terlalu buat apa sih. Jadi hukuman jerahnya itu ya masih bisa dipahami lah, kecuali ada tindak fisik kayak nampar lah. Tapi kalau dibilang tindak fisik, guru-guru zaman dulu fisiknya lebih nggak ada. Iya betul. Ya ini ya kita nggak bisa ngikutin zaman. Kita harus Cuman ngikutin zaman. murid berkualitas waktu zaman masih pukul-pukulan. Ya ada tuh pulang-pulang ngadu. Kalau ngadu ya makin ditambahin sama orang tua. Betul apa betul? Betul. Zaman sekarang Ya bekas merah dikit kenapa cubit guru, datang orang tua, sementara muridnya yang salah. kenapa anak saya dicubit sampai merah? Saya aja nggak pernah nyubit anak saya. Kayak mana anak ini mau dididik, sementara sekolah itu tempat anak untuk dididik. Tapi orang tua malah mendukung anaknya dalam tindakan yang salah. Ini kan anak jadi merasa terlindungi. Contohnya kayak kita nongkrong kemarin, dilempar rumput, ditengokin malah bilang, kau jangan kayak gitu bang, bapakku di situ. Kan salah. Padahal anak kecil. Ya bisa dibilang ya masih TK 5 atau tahunan SD lah. 5 tahun ya, masih TK atau 7 SD tahun 1 lah gitu. Tapi Tapi udah bahasanya udah bijak. Yang nggak awak pikirin bahasa yang bakal keluar dari dia bisa keluar. nggak seharusnya kata-kata itu keluar dari anak usia itu sih. Kayak itu. Kalian bayangin lah, anak kecil ngomong, abang ya serem gitu bang. Nanti ku adui bapakku di depan itu. Aduh udah. Udah. Padahal dia yang salah. Lagi anak duduk di Lempar rumput. Ya udah. Anak sekarang udah mulai bijak. Saking bijaknya sih. Itu salah satu perkembangan yang pesat sih. Anak umur segitu udah. Pesat kebodohan gitu. Menuntun ke arah kebodohan. Iya, nggak tahu sih. Tergantung ke depan nanti mau dipakai kemana, keburukan atau kebaikan. Tapi kita namanya anak kecil nggak bisa bilang kalau dia buruk ke depannya. Masa depannya masih panjang. Kalau udah masih umur 7 tahun mungkin masih kelas 1 SD. Gak tahu nanti waktu SMK dia udah jadi apa namanya influencer. Nyari yang tahu sih rahasia ini. Terus tamat sekolah kuliah udah lulus jadi pengacara. Dihukum dia karena lantang kali ngomongnya gimana. Setelah kesel kalau
bahas-bahas tuh banyak lah yang mau dibahas. Ya kalau intinya kayak tadi lah, kalau kalian suntuk tak 1-2 orang lah kalian nengok video ini, coba lah kalian tonton sampai habis. Pulang kerja kalian, mau kalian dewasa mau kalian udah bapak-bapak, coba ambil HP taruh video ngomong sama kamu. Yang tadinya jam 12 ini udah setengah 3. Iya enggak? Waktu itu Atau enggak jam 2. nggak terasa. Jadi Ya udah kan, isi pikiran kan keluar mulai kan. Udah ngobrol-ngobrol. capek kerja, ada masalah sama teman kerja nggak cocok atau ada bersinggungan, cerita lah Nggak sama ingat. bertukar pikiran. Setidaknya masalah itu berkurang sedikit di pikiran. Nggak langsung terpikir itu aja. Besok udah enak lagi, bangun pagi pun udah segar. Masih bangun nggak pagi, siang sih. Orang-orang bangun siang itu udah bisa buat status rindu embun pagi. Kapan aku ngeliat fajar pagi lagi ya? Pengen gitu diucapin selamat pagi. Kan Lu aja bangunnya siang bro. kalau ada ngucapin pun notifnya kebukanya di siang. Makan pun hitungannya bukan sarapan, makan siang. Tapi nggak apa-apa. Enggak, jelas bahas soal sarapan. Terakhir kau betul-betul sarapan itu kapan? Sering aku sarapan Pagi ya. saat masuk pagi sarapan aku sebelum berangkat kerja. Kebetulan Sarapan masuk paginya jam 8:30. Mau nggak di mau jam 8 sarapan lah. apa sarapan, mandi, udah siap-siap di kerja. Menurutmu yang bisa dikatain sarapan itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10. Jam 9 lah ya. Ya jam 9 oke lah. Berarti aku udah bukan termasuk orang yang udah masih sarapan. Karena aku makan jam 10. Tergantung mengartikan sih. Ada yang mengartikan sarapan itu karena makan pertama di hari kebanyakan itu. orang ya gitu. Makanan pertama yang kita makan itu sarapan. Walaupun udah jam 1 siang. Tapi udah menjadi kebiasaan kalau sarapan itu nasi. Padahal sarapan ya. Kecuali kita tinggal di Eropa ya, iya. gandum. Sarapannya roti. Roti dioles-oles. Yang nggak sedangnya itu bisa bertahan 4 jam. Dari jam 7 sampai jam 12 siang. Iya. 5 jam 7 kali. Iya, 5 jam. 5 jam. Ini kalau saat Sama modal susu setengah liter. Tapi kadang susu ini cuma setengah doang. Kita cuma buru-buru buat lambat ini. Tapi kau biasanya kau istirahat jam berapa? Istirahat pulang kayak mana? Istirahat jam kerja sih. Waktu kerja dulu. Tergantung shift. Kalau kami itu ada beberapa shift, tapi pulangnya tetap sama. Pulang jam 10, tetap tapi jam 10 malam. Tapi jam masuk itu ada yang beda-beda. Jam masuk ada berbeda. Paling pagi itu kalau kita sebut dari kantor ya, orang-orang kantor itu masuk jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Terus orang-orang yang di gudang atau di dapur, namanya itu di rumah makan ya, ada yang jam 9. Terus untuk pelayan itu ada jam 10 sampai jam 11 sampai jam 2. Jadi ada 5 jam. 5 waktu Ada lah. 5 shift. 5 shift lah kalau dibilang. Nggak bisa dibilang shift sih, karena tetap sama pulang. Iya. 5 waktu masuk kerja lah gitu ya. Pembedanya cuma di jam kerja aja. Jadi kebetulan aku ada 2 seksi yang aku kerjai. Aku kebetulan yang di kantor nggak ada lah. Kalau di kantornya aku kurang tahu jam istirahatnya gimana. Terus yang kayak di gudang, kebetulan aku di gudang juga. Jadi ini jam 9 biasanya istirahatnya 2 jam setengah.
dari jam itu biasa kalau aku ya dari setengah 3 sampai jam 5 setengah 3 sampai jam sampai 5 jam 5 cukup. Setengah 3 cukup. panjang sih Nggak ideal lah sih kalau untuk makan siang jam segitu, itu udah terlalu lama sih. cuman di gudang ini kita random, namanya kita di satu tempat pintu tertutup, kita makan di dalam oke aja. Jadi waktu kita keluar yang namanya makan siang itu tinggal tidur ya, sama nunggu sore mandi, udah itu aja. Terus kalau yang masuk jam 10 itu kalau nggak ya 2,5 jam juga kayak gitu, tergantung apa sih atasan buat kau bakal keluar jam berapa. Di jam 10 itu biasa jam 12 enggak jam 1 sampai setengah 4 ya. Itu yang jam 11 itu juga, kalau jam 11 ini dia setengah jam. Terus yang jam 2 itu cuma 50 menit. Ada itu aja. Kalau kau? Tapi menurut kau ideal nggak sih saat istirahat itu tidur? Kadang kalau aku pribadi untuk waktu segitu enggak. Perlu nggak sih? Kalau terlalu capek boleh lah, Tergantung capeknya sih ya. selama masih, karena aku tipe orang yang kalau tidur siang itu cuman beberapa jam aku bakal pusing. Beberapa jam atau beberapa menit? Kayak contohnya nggak sampai 1 jam lebih gitu, aku bakal kayak aduh. Kalau di bawah 1 jam kayak cuman berapa setengah jam, jadi pening. 40 menit bangun-bangun kayak merasa lemes, ya males gitu. Jadi lebih milih buat ada main HP, makan, rokok aja kan, ini kayak gitu ya, sambil ngerebahi badan lah. 2 jam 2,5 jam itu kalau kerja itu udah panjang lah waktunya. Kecuali kita kayak gini duduk nggak jelas, 2 jam itu cuman ting gitu aja. Kalau aku kan kebetulan cuma ada 2 shift pagi sama shift siang. Shift pagi masuk jam setengah 9, shift siangnya masuknya jam 2. Kalau shift pagi istirahat dari setengah 3 sampai jam setengah 4, shift siangnya istirahat dari setengah 4 sampai setengah 5. Kalau aku sih oke aja sih, udah ideal lah waktu segitu tuh buat yang dinamakan istirahat. Kalau masuk pagi sih seringan aku tidur sih, makan karena begadang saya ya. makan kayak ada waktu 30 menit tidur ayam lah bahasanya. Oke. Nggak pengaruh apa-apa. Tapi kalau si siang aku kan dari setengah 4 sampai setengah 5 lebih nggak tidur aku sih. Aku pernah dengar kata-kata kalau tidur setelah sholat asar itu bisa menyebabkan kebodohan. Sorry ya kalau salah ya, pernah dengar sih gitu. Jadi aku takut sih gitu. Pernah dengar ya. Pernah dengar gitu ya, larangan tidur. Nggak boleh tidur setelah sholat asar. Ya asar-asaran setengah 4 nggak boleh tidur setelah itu. Sampai maghrib malam kan harus lihat sisa. Pernah baca sih gitu. Jadi aku takut udah aku kayak gini, tambah biasa kayak gitu tidur setelah asar. Kebiasaan buruk ya. Udah kayak gini makin kayak gitu makin bodoh. Jadi nggak apa-apa. Kalau aku sih tidur sih wajib sih kayaknya. Wajib. Jadi kualitas begadangmu masih 100% apa? Gimana? Kalau ngomongin kualitas begadang, tergantung tetap dilakuin hari-hari atau tergantung mood. Contohnya kemarin kan aku masuk shift pagi, pulang jam 6 sore, begadang jam 10 udah termasuk begadang nggak sih? Iya, begadang tuh dari jam 12 menuju jam 1, jam 2, jam 3 gitu. Enggak sih. Enggak. Jadi di bawah jam 11. Nah, di bawah jam 11 aku udah tidur kemarin ya pas masuk pagi. Jadi baru pulang kerja, belum mampir ke rumah ke tempat si Wahyu dulu. Ya udah, sampai jam segini belum tidur, masih tidur di sini. Padahal ini udah jam 2. Jadi
Kalau Ya tergantung masuk kerja sih, tergantung kerjaan. berarti kalau masuk siang tetap begadang. Ya hitungannya udah begadang sih karena pulang kerja jam 11. Biasanya kalau jam 11 pulang itu ngapain aja kegiatan Kalau nggak bisa tidur sih seringan aku nonton YouTube, main HP. sampai Ya, jam udah atas jam 12 juga sih. Ya begadang jam juga sih. 2 lah. Hmm. Kalau aku mau masuk pagi mau masuk malam tetap begadang. Karena Gimana ya? yang aku jelaskan tadi sih, Nah, mau masuk jam berapapun tetap pulangnya tetap jam 10. Tapi kok pernah nggak sih pulang kerja capek, lemas, langsung tidur. nah pernah nggak sih? Pernah, tapi nggak di kerjaan yang ini, Oh, di sebelumnya. sebelum kerjaan yang lain. Karena itu betul-betul malam pulang, masuk jam 6 sore sampai jam setengah 1 dan Satu ya? jam 1 gitu. Sama juga warkop ya kan, tempat orang nongkrong. Iya. Kita nunggu customer pulang pasti. Diusir kayak orang. Nah, pasti dia nggak mau balik lagi nanti. Ada yang pengertian, ada yang kurang pengertian, kurang Dia yang paham. suka-suka hatinya. Kadang sempet udah matiin lampu pun nggak pergi. Nah, intinya kalau kerja di warkop kuat-kuat mental. Mentalnya diuji, gajinya nggak diuji, gajinya nggak seberangkat. Udahlah, Kerjaannya juga serius, warkop. gajinya bercanda. Bercanda. Belut kencing ini. Ya kencing apa lagi. Tapi aku sih semenjak kerja ini udah banyak dapat pelajaran hidup sih. Seperti untuk belajar memahami, belajar melatih kesabaran, karena bisa dibilang kerjaan aku ini melayani customer sih, berjualan, usaha gitu. Jadi sering jumpa customer yang ngeselin, nyebelin. Kadang juga ada jumpa customer yang baik, ramah, ya macem-macem sih. Kalau dibilang banyak suka banyak duka juga. Kadang udah capek jumpa customer yang ngeselin, banyak nanya ini gimana, banyak komplainan. Tapi kita dituntut sama bos harus pasang muka senyum, ramah, Wajib senyum lah. senyum, Apa anak bahasa Inggrisnya? smile And testing. Tapi kerjaan kita kan sama-sama melayani customer kan. Ya. Oke. Pernah nggak sih kalau jumpa customer yang aneh, atau jumpa customer yang nyebelin, ngeselin, banyak tanya, atau gimana sih? Ada aja. Ada. Manusia kan beda-beda. Ada yang betul-betul ramah, baik, nggak mau ribet. Oke, kita bahas yang ngeselin dulu lah dari kau lalu. Yang ngeselin customer yang Paling ngeselin lah. Selama sebulan kerja ini lah. Atau ada Antar menu. Nah, antar menu dia sibuk main HP. Seperti nggak dihargai gitu lah. Nah, permisi bapak, ini menu ya. Main HP. Kita diam lama, dia diam lama main HP. Bapak, ini giliran udah dibuka tetap main HP. Dia cuma balik-balik menu. Itu cukup ngeselin sih. Apalagi posisinya udah capek kerja. Udah jam-jam mau pulang, udah masuk. Aku sih sering namanya kita di pelayanan. Harus udah syukuri aja. Kembali ke prinsipnya, kembali adalah raja. Kalau aku sih sering jumpa customer yang sering kan ibu-ibu sih, udah nanya ini tuh, ibu mau pesan ini ya, iya ini. Aku bacakan ulang pesanannya, tiba saat jadi pesanannya, loh bang, kok ini bang, tadi saya pesanin dulu bang, baru aku jelasin. Meskipun udah sedikit emosi, jelaskan pelan-pelan dengan penuh senyuman, dengan penuh ramah tamah. Ibu, tadi kan ibu pesan yang ini, tadi kan ibu nunjuk ini, setelah itu pun saya ulangin, ini pesanannya ini ya ibu, ini
dia ya ngalah. Udahlah bang, saya pesan lagi bang yang ini bang. Jadi untung lah ya. Nah, itu untung. Seharusnya dia beli satu jadi dua. Malah oke yang mungkin untung. Berarti kesalahan pekerja bisa jadi keuntungan juga buat apa ya, walaupun nggak salah, meskipun sedikit gondok. Nah, customer yang salah ya kan. Jadi ya syukur-syukuri aja lah kerjaan. Seringan sih ibu-ibu gitu sih, karena dia kurang teliti, kurang fokus. Lagi kayak yang gue bilang lah, ibu-ibu yang udah hobi main HP, bapak-bapak yang udah gila HP, udah mau dia udah lapar, giliran nanti pesanan lama datang komplain. Lama saya dari tadi, sementara dia waktu pesan buat kita lama nunggu, yang seharusnya dia duluan pesanan bisa masuk ke apa namanya gitu ya kan, jadi keduluan orang lain. Ya udah kan, siapa dulu masuk ceker ibaratnya apa namanya, siapa yang pesan duluan dia yang dilayani duluan. Yang seharusnya dia duluan datang, sudah selesai di order, malah orang yang baru datang yang siap duluan. Kesalahan kan ada di dia, karena dia ngapain dia main HP terus. Pernah nggak sih gue jumpa masalah seperti itu baru udah nganggap serius, marah-marah atau banting meja, gebrak meja? Selama aku pribadi belum, cuman untuk teman pernah gitu. Nah, sampai berbuat apa customer itu? Minta ketemu sama manajer. Sempet jumpa nggak ada manajer, jadi kayak ya orang-orang pesannya lagi yang di bawah manajer itulah. Tapi sempet ngomong kata-kata kasar? Nggak, nada tinggi lah, nada tinggi. Terus mana manajer kamu, saya mau ketemu gitu. Itu gara-gara apa tuh? Kalau nggak salah si ibu ini punya anak kecil. Kecil lah, masih kayak namanya pecicilan lah ya. Yalah. Cicilan. Terus waktu temen nganter dia ada pesan beberapa minuman, mungkin 17 gitulah, karena dia sama keluarga. Waktu temen mau naruh ke meja, anaknya lari nyenggol, terus tumpah ngibahin pakaian anak bayi yang ini kan keluarga nih makan, tah siapanya dia lah anak yang punya anak bayi itu ketimpahan. Main diletak di meja ya kan, kempes basah, yang disalahin malah si temen ini. Komplain, ngomong gini-gini, layanannya kurang baik gini-gini. Sementara kalau kita sempat putar CCTV tapi nggak di depan customer, waktu kita mau pulang kan briefing, kok bisa jadi masalah gini, dan terbukti kalau si anak ini namanya kok minuman air banyak es ya, kesenggol anak. Tapi kan kayak kita nggak tahu dia. Terus beberapa gelas juga ada yang pecah, jadi ya gitu lah. Ya, kalau pasti di situ pun cukup gondol juga sih. Ya, semua pekerja waktu CCTV diputar rame-rame ya, nengok ya udah kesel semua. Ya jadi pembelaan itu ya jadi ke teman ini semua. Pertama ya karena nggak saling lihat, ya mikirnya dia salah juga, kok bisa sampai jatuh ya. Itu ada pembuktian ya. Tapi masih ingat gak sih kalau muka si customer itu? Masih ingat sih. Masih kebayang-bayang sih. Pendek, badannya agak berisi, jenis kelaminnya perempuan, ibu-ibu lah. Terus gak perlu kita sebut suku lah, kau pasti ngerti suku apa yang rewel, orang apa yang rewel ya. Pas nanti kalau ibu itu datang lagi, ibu ini lagi datang dah. Kemungkinan bisa jadi dia nggak mau datang itu lagi. Nggak tahu juga sih. Ini tempat terbuka untuk umum. Kita ngarepin juga orang datang ya kan. Kita digaji karena orang itu datang. Ya. Aku pernah karena gua
kebetulan kerja di es krim lah, jualan es krim. Es krimnya ini yogurt kan sebagian orang mungkin tahu lah kalau yogurt itu mungkin fermentasi itu sebagainya. Kecut lah gitu. Kecut gitu. Jadi ada bapak-bapak pesen yogurt untuk dibungkus, dibawa pulang sampai rumah dicobain anaknya. Sampai dicobain anaknya komplain sama bapaknya, Pak, ini kayaknya basi nih Pak, es krim kemarin ini Pak. Datanglah si bapak-bapak sampai nada tinggi, Bang, ini Bang es krim basi kenapa dijual Bang? Barulah aku jelasin baik-baik, Pak, ini namanya es krim yogurt Pak, rasanya memang seperti ini. Kalau Bapak nggak percaya, ini saya ambil sedikit, Bapak rasa. Di situ udah mulai paham. Ya. Yogurt tuh emang seperti ini ya, Dek. Iya Pak, seperti ini. Customer. Seperti itu lah. Situ udah mulai paham yogurt. Jadi customer lainnya dari situ udah mulai nerapin, udah mulai jelasin kalau ini rasanya gini. Rasanya gini, yogurt ini gini, fermentasi gini, bukan basi ya Pak, bukan basi ya Bu, bukan basi ya Dek, Kak, gitu. Jadi ya waktu si bapak datang kan customer lain pasti ada tuh yang duduk. Ada gitu. Apalah respon yang lain. Ya cuma nengokin gitu aja sih, kayak apa ya bapak ini kok ada nada dia pesan tinggi. itu kok dia malah gini gitu. Cuman kan namanya yang lain nggak tahu kesalahannya apa ya. Jadi ketawa sendiri nggak ya? Cukup jadi pengalaman aja sih, dari situ dapat pembelajaran. Harus ya itu lah, jelasin dulu yogurt itu rasanya begini, ada PR tambahan lah. Seharusnya nggak kayak gitu, jadi nambah kerjaan ya karena bisa dibilang kan yogurt kan cukup asing di telinga kita. Mungkin kalau kita keliling tanya satu, kok tahu yogurt nggak sih? Nggak semua orang tahu. Mungkin ada yang tahu tapi nggak tahu rasanya. Ya kayak Yakult kan bisa dibilang asam fermentasi, tapi kan ada manfaatnya. Kayak yang sering kita makan kayak tempe itu fermentasi. Kacang yang dibusukkan. Tapi kan tape kan cukup aneh, tapi kan bau. Tapi dimakan. Udah jadi di sini, udah jadi pasaran, kayak semua orang tahu tape. Rasa tape itu ya udah nggak asing gitu. Jujur lah, awal aku nyobain tape ubi lah, kan cukup aneh rasanya. Macam-macam, busuk, lembek, berair gitu. Cuman lama-lama kayak enak. Tapi es krim yogurt itu jujur ya, baunya kayak bau tua. Bau tua, rasa-rasanya kecut gimana gitu. Ya, bisa jadi itu air nira yang difermentasi. Tahu lah, kalau proses pembuatannya kurang paham. Cuman jual gitu aja. Udah pernah minum yogurt yang di Alfa? Belum sih. Sama kayak gitu berarti. Cuman dia lebih ke anggur kalau yang di Alfa ini. Strawberry gitu. Jadi yogurt itu susu sebenarnya. Iya, susu yang difermentasi, dibusukkan. Ambil bakteri baiknya lah. Tapi banyak manfaatnya. Kalau yang difermentasi itu kalau nggak ada manfaatnya pasti nggak difermentasi. Ya buat apa sih buang waktu. Contohnya tempe itu banyak manfaatnya ya. 1001 manfaatnya. Ada juga yang difermentasi buat mabuk. Itu kan sisi buruknya. Anggur fermentasi. Anggur tua ada juga yang difermentasi. Namanya tua pendam. Semua tua fermentasi. Tapi nggak lama, kayak hari ini buat besok udah bisa jual. Kalau tempe ini kan butuh hari, kayak 3 hari sampai dia jamur. Ya jamur 2 hari. Kalau pernah sekolah tahu lah itu, pernah itu dipraktekkan, pasti pernah cara buat tempe. Ya kan? Jangan kan buat tempe nanam toge pun ada. Pakai kapas. Kacang hijau. Apa ngaruh bila orang jual toge itu? Satu kacang hijau jadi 1 toge. Kan butuh waktu
Kalau itu berat satu toge sama satu, Beratan maksudnya dia jadi toge. tapi kan nggak terlalu jauh sih. Iya, dia lebih karena toge itu ngandung air. Tapi kan ibaratnya gini, untuk menjadikan toge kan butuh waktu, bilang nggak seminggu lah. Seminggu dia jadi pohon. 3 hari petani. 3 hari. 3 hari toge kan butuh waktu ibaratnya butuh waktu, butuh tenaga. Kan ada usaha-usaha lain kayak seperti menyediakan tempat atau lahan untuk jadian toge, Bak lah gitu lah. Nah, dia kan pakai air ya. tapi kan di tanah juga kan ada akar-akar. Enggak, toge nggak di tanah. Kalau sekali nanam banyak, buktinya aku Dia kayak disuruh mama aku nanam, disuruh dia tuh betelin toge. iya dia pakai tanah Ada cuma dikit, hitamnya. tanah dikit ya. Udah kayak dibak banyak, ditabur, siram air udah. Biarin dia tumbuh dikit-dikit. Tapi dia bakal lebih berat. Satu biji itu bakal lebih berat kalau dia udah jadi toge. Itulah keuntungan orang itu. Kalau dia memang cuman pas-pas balik modal itu nggak bakal dilakuin. Sementara harga kacang hijau itu lebih murah daripada toge, ya kan? Zaman sekarang lagi toge di mana-mana dibutuhin. Untuk ini dibutuhin, untuk itu dibutuhin. Kalau ada kedai-kedai masih Ada toge. lah. Walaupun udah patah-patah udah mau busuk-busuk. Nah, itu dibeli lah. Ada toge. Karena banyak juga manfaatnya. Pun gampang olahnya. Tinggal potong akarnya. Putih akarnya bisa Tumis. Enak tuh. Identik sama tumis-tumisan sih toge. Iya sih. Itu tumisan sih nggak ada. Nasi Ya. goreng campur toge nggak ada. Nggak ada. Mie tiaw. Campur toge ada. Iya. Toge rata-rata sih gitu. Cuman toge bisa juga dijadiin apa namanya itu, lalapan. Ya. Ada jenis toge sayuran atau tumbuhan sih? Tumbuh sayuran atau buah? Sayuran. Karena kalau dari biji dia biji-bijian terus mau dijadikan bibit pohon. Itu kan udah masuk sayuran. Setahu aku sih kalau yang disebut sayuran itu bisa dikonsumsi semua. Kayak sawi, batang-batangnya, daun-daunnya konsumsi. Itu kan bisa juga. Kayak cabai, iya sih ya. Iya. Bisa disebut sayuran sih toge. Karena dari batang sampai pucuknya itu ya bisa dikonsumsi. Yang dibuang kan cuma akarnya. Cabai buah. Ibaratnya dia tuh kangkung. Dia cuma buang akar. Udah. Terus belinju itu termasuk sayur atau biji-biji? Sayuran atau buah? Biji-bijian. Enggak lah. Cuma 2, sayuran atau buah-buahan. Biji-bijian itu. Belinjo. Belinjo itu menurut aku ya lebih ke biji-bijian. Bukan Biji-bijian kan, bukan sayur kan. Buah juga enggak, karena enggak bisa dikonsumsi mentah. Buah ini identik sama bisa dikonsumsi mentah. Ya kan? Sepahit-pahitnya pokat dia bisa dikonsumsi mentah. Buah mana yang nggak bisa dikonsumsi mentah? Apa ya? Ada ya? Semuanya bisa dikonsumsi mentah. Gori ini dia tergantung kita mau nunggu dia jadi nangka atau mau disayur. Kan gitu. Tapi beda biar gori sama nangka enggak beda. Kayak mana? Gori itu nangka yang masih muda. Tapi terus apa nangka ya? Pernah kau makan buah nangka? Pernah. Nangka itu gori yang udah tua, yang udah mau membusuk, udah kuning, udah dalamnya jadi nangka. Cuman tergantung tipe pohon-pohonnya sih. Ada yang dia nggak bisa sampai tua kali malah jadi busuk. Ada. Cuman yang identik sama nangka yang model buah gorinya
besar itu kebanyakan. Terus menurutmu kelapa itu buah apa sayur? Kelapa itu buah. Buah ya, karena udah semua orang tuh bilang buah kelapa. Kalau sawit, buah sawit. Sawit buah. Banyak juga manfaat kelapa. Sebenarnya kelapa itu banyak nolong kita dari batangnya, daunnya, buahnya, Airnya ya kan. Mungkin kalau di dunia ini kita kehabisan air, kita cuma bisa manfaati air kelapa. Ya enggak? Karena untuk minum oke, ya kan? ya. Buat di sayuran oke. Tapi syukur juga tinggal di sini, air masih mudah, jernih. Alhamdulillah nggak pernah kayak kemarau lah di sini nih. Sekemarau-maraunya di sini pun air tetap ngalir. Tetap ada, alhamdulillah. Ada untuk bisa mandi, nyuci piring, nyuci baju. Dari konsumsi pun juga, termasuk aku sendiri pun konsumsi air masak. Air keran itu dimasak aja. Nggak di galon, nggak beli galon-galon lah ya istilahnya. Ya kebetulan ini air sumur pun bagus. Bening lah ya. Ada juga beberapa di daerah Ya, kita nggak yang bau. kuning, bau ada. Itu di atas tuh, di bawah tuh Kuning ya. kuning jelek. Makanya orang lebih milih nyuci baju di tali air. Sana tempat kakakku tinggal gitu juga. Malah di komplek yang ternama aja enak kocum dari buka pori. Itu air ngebor apa air pump tuh? Kau tahu pengolahan yang air bersih di sana itu? Oh iya. Ya itulah dari situ Dari ya. situ ya. Terlalu banyak kaporit itu. Makanya orang tuh nggak mau konsumsi air itu. Bahkan ada beberapa orang yang mandi pakai air galon beli air rumah. Karena iyalah nggak semua orang tahan pakai air kaporit. Kau bayangi 3 kali cukup nggak 1 galon untuk orang mandi? Kalau aku sih 1 galon sih cukup. Setengah galon masih cukup. 5 liter. Setengah 5 liter kurang sih. Karena Berarti ada dia mandi butuh 30.000 satu hari. Dengan 5.000 kan 1 galonnya. Buatlah kita 10 liter air hari mandi. Kan sayang nggak ya? ya gimana lagi lah. Cuma namanya dari komplek ya kan. Pasti dia udah beruang. Nggak ada artinya 30.000 sama dia. Ya. Cantik juga bulan kok namanya terang. Jadi gue dan ke sana loh. Turun ke sana. Bentar lagi kan timbul dari sana dah. Sekali. Ya bumi mutar. Bumi berputar. Yang mutar. Dulu aku sempat mikir bulan yang mutar. Iya. Dulu sekarang udah tahu mana gitu. Iya. Tapi aku belum percaya kalau bumi ini bulat. Ya gimana sih jelaskannya, susah. Terus gila, aku bingung mikirin astronot. Betulan ke bulan atau Cuma di hanya studio. gitu studio. Terus kayak mana cara orang itu ngeletak alat di luar angkasa? Di satelit itu. Kayak mana cara? Katanya ada miliaran satelit dan di luar sana. Kayak mana caranya? Kalau aku ngikuti agamaku, nggak akan ada orang yang bisa tembus ke sana. Tapi iya sih, semua bakal kebakar kalau di sana kan. Jadi kenapa satelit itu bisa bertahan di sana? Coba kasih tunjuk yang mana satelit. kenapa? Sementara bintang nampak. Bintang itu besar, satelit itu agak lebih besar sih. Iya. Apa satelit itu gelap, nggak bercahaya. Jadi kayak mana nandakan orang ini bahwasannya ini punya cahaya. Ini
satelit dari negara ini satelit dari negara ini. Itulah dia belum sini kan ada perawatannya sih. Nah pasti kayak perusahaan ada aja namanya di luar, gaya gravitasi nggak menentu, tekanannya beda. Nah, mau kualitas kayak mana yang di Belum luar, ketabrak apa gitu, batu-batu apa itu kan. Ada masanya satelit itu bakal jatuh, ada. Jadi kebanyakan orang bilang yang jatuh itu bukan bintang tapi satelit. Tapi satelit rusak yang jatuh tuh karena dia lawan apa namanya gravitasi itu, dia makanya berapi kayak cahaya. Tapi setahu aku ya, bintang yang kita lihat sekarang itu bisa jadi bintang yang udah 200 tahun yang lalu. Karena gimana jelasinnya, kurang paham juga gue sih. Ada nggak sih gitu? Terus kau percaya nggak sama yang orang-orang bilang bintang jatuh? Bintang itu ukurannya besar sih. Kalau jatuh mungkin terus udah dia hancur dunia. Pelatakannya lebih tinggi, lebih nggak dijangkau manusia. Astronom nggak dijangkau kan. Kalau dia jatuh mungkin lebih besar dari bumi. Iya. Ya. Sama satu lagi, siapa yang menciptakan bintang itu bentuknya kayak gitu? Nah, bintang kayak gitu. Tuhan. Terus enggak lagi. Dari mana orang itu tahu? Tahu kalau bintang itu bentuknya kayak gitu. Bintang. Ya? Kayak mana tuh? Ya. Sementara orang itu nggak pernah ngejamah kan. Ya kita lihat bintangnya betulnya titik gitu aja. Dan setahu aku astronom itu di bulan aja dari bintang tuh nampaknya masih kecil. Ini jarak jauh. Jadi kayak mana orang itu bisa mendefinisikan bintang tuh bentuknya kayak gitu? Bingung juga kan? Ya kita lihat bintang mas titik doang juga aja. Titik cahaya udah. Dan aku nih karena dia bercahaya makanya nampak kayak bintang karena dia kelip. Semua cahaya kalau kita dari jauh bentuknya bakal kayak bintang. Ya. Bulan ini nggak bakal bulat kalau sejelas itu. Jadi kayak bercahaya, cahaya yang pecah gitu lah. Kayak tes gitu. Kalau perhatikan lah, kan kayak kedip. Terus aku pernah kayak nengok bintang tuh warna-warni, pernah nggak? Bintang warna-warni. Kayak warna-warni gitu. Itu pesawat aja katanya. Bukan. Nah itu, ya warnanya ganti-ganti tuh. Gitu. Enggak aja. Iya, coba perhatikan. Ah, itu kedip-kedip. Kedip-kedip iya sih, kalau ganti-ganti warna kayak enggak. Itu. Iya, cuma satu ya itu. Iya, itu hijau merah. Iya, oh iya loh. Hijau nih. Warnanya oranye aja sih. Yang itu kan jelas warnanya diam. Orange. Itu ganti-ganti. Iya, ada 2 bintangnya. Banyak bintang malam ini deh. Yang kita lagi fokus ke 2-nya ya. Itu sama itu. Nah. Yang ini coba perhatian dulu. Pasti kayak aku enggak sih. Ganti warna deh. Enggak. Ganti warna cuy, sumpah ganti warna. Warna-warni gitu. Berarti apa ada diskotik di sana? Duduk. Kalau aku tanya, kau percaya yang nyiptakan dunia ini Allah? Percaya ada darurat. Ya kan, udah ada bukti kan. Kan orang Islam. Kita urungkan aja lah niat mancing tuh ya. Hah? Gak salah. Bisa mancing. Ngantuk kan. Terlalu ngejar waktu kali ya. Bisa di Kamis. Kita akhiri. Ini videonya aku cek.
cukup sekian ya, bye.